Semangat pagi, salam guru hebat Indonesia. Izinkan kami dari kelompok 2, saya Nur Zam'ah yang akan berperan sebagai pengamat, kemudian Bu Arni Suhestiningsih sebagai coach, dan Bapak Agung Kurniawan sebagai coaching dalam praktek coaching untuk demonstrasi kontekstual modul 2.3 dalam dengan fasilitator Ibu Andrini Agus. Selamat menikmati. Maaf mengganggu waktunya, Bu. Waalaikumsalam Bu Arni. Katanya mau ada proses coaching ya? Tapi kayaknya saya mau memantapkan diri dulu. Ada apa? Ya saya ingin Bu memantapkan diri dulu Bu berkaitan dengan rencana saya proses coaching Bu. Apakah ada yang mengganggu Bu Arni masalah kompetensi intinya coaching? Apa Bu? Iya nih Bu, terkait ini loh Bu. Kadang-kadang saya itu masih kurang bisa mendengarkan secara aktif gitu loh Bu Zam. Kayaknya masih belum bisa mendalam gitu loh Bu Zam. Alah, mendengar aktif itu sama dengan menyimak itu loh Bu Arni. Jenengan itu kan sudah ahlinya toh. Meminta anak-anak menyimak, ayo simak. Lah, apa yang ingin Ibu Arni kuatkan? Saya tuh ingin gini loh Bu Zam, bagaimana Bu Zam ya caranya Bu Zam supaya saya itu bisa mendengarkan secara aktif gitu loh Bu Zam. Oh, begitu. Coba Bu Arni apa namanya? Bayangkan dulu kira-kira kalau kita ingin mendengarkan orang itu, apakah kita boleh memotong pembicaraannya ataukah kita boleh menginterupsi ceritanya? Enggak toh? Berarti mendengarkan aktif itu ya menyimak, kita hadir sepenuhnya, mendengarkan tanpa interupsi. Nah, ampun. Oh gitu ya Bu Zam ya. Iya, fokus pada koci nanti. Iya, jangan diinterupsi. Ya, sudah ya. Insya Allah nanti akan saya sebaik-baiknya Bu Zam. Makasih Sabar banyak deh, sabar nih. semuanya. Iya dong. Ya, monggo silakan di coaching temannya. Selamat siang Bu Arni. Apakah Ibu punya waktu luang hari ini untuk saya? Selamat siang Pak Agung. Aduh, kayaknya ada apa nih Pak? Saya lihat kok Pak Agung lagi murung ini. Agak nggak bersemangat, nggak kayak biasanya. Bagaimana Pak Agung? Ada yang bisa saya bantu Pak? Mohon maaf ini Bu, saya jadinya mengganggu waktu Ibu. Enggak deh Pak Agung. Monggo Pak Agung. Kira-kira Pak Agung ingin curhat yang bagaimana Pak Agung? Nah, ceritanya begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu Densi itu atau Bu Arni juga bisa membantu saya Bu? Waduh. Ya dengan senang hati Pak. Kira-kira apa Pak Agung yang bisa saya bantu Pak Agung? Nah, sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi Bu, atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Bu. Oke Pak Agung. Kira-kira permasalahan Pak Agung apa ya? Coba Pak Agung coba ceritakan apa yang sedang Pak Agung rasakan. Mungkin saya bisa bantu nanti Pak Agung. Nah, ceritanya begini Bu. Ibu Arni ingat enggak? Beberapa hari yang lalu itu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran Bu dari pengawas. Ya Allah, bagaimana bisa Pak Agung? Lah terus kira-kira apa Pak Agung yang membuat Pak Agung itu kok mendapat teguran dari pengawas Pak Agung? Kalau menurut saya sih Bu, sebenarnya itu bukan masalah yang serius dan bukan masalah besar. Oh gitu, nggak serius sebetulnya. Maksudnya yang nggak serius yang gimana? Coba Pak, coba ceritakan Pak Nah, Agung. pengawas itu
mengkritik tentang proses mengajar saya, Bu. Jadi ada hal yang mungkin proses mengajar saya itu kurang sesuai dengan keinginan beliau. Oh, begitu. Proses mengajar yang bagaimana ya Pak Agung ya? Apakah mungkin Pak Agung bisa nggak bisa mengelola kelas dengan baik atau bagaimana sampai kemudian pengawas memberikan kritikan? Kalau boleh tahu Pak, ceritakan lagi Pak Agung. Iya. Jadi beliaunya itu menyampaikan bahwa saya tidak bisa mengelola waktu, Bu. Jadi manajemen waktu saya yang buruk. Mungkin karena presentasi anak yang tidak maju semua juga seperti itu. Oh, nah, tapi kalau boleh saya tahu, Pak Agung, tanggapan Pak Agung dengan respon dari pengawas bagaimana Pak Agung? Nah, saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar itu saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi perpustakaan, yang penting mengacu pada kurikulum begitu. Nah, ketika saya menyampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung, Bu. Hmm, jadi masalahnya begitu. Terus kalau boleh saya tahu lagi Pak Agung, kira-kira selama proses pembelajaran dalam kelas apa saja yang Pak Agung lakukan? Nah, seperti yang sudah saya ceritakan tadi, Bu, saya memberi kebebasan anak-anak untuk melakukan diskusi. Mereka meminta tambahan waktu diskusi. Jadinya presentasinya tidak tuntas seperti itu, Bu. Oh, sebetulnya masalahnya itu bukannya tidak bisa sama waktu gitu Pak Agung ya. Iya. Cuman kayaknya memang kurang tepat saja. Sebetulnya kalau permasalahannya seperti itu lumrah saja kok. Namun lebih baik siswa kita itu tetap diberi batasan waktu agar mereka mendapatkan kebiasaan bagaimana berpikir, kemudian bisa memanage waktu dengan tepat. Gitu ya Pak Agung ya. Iya. Bagaimana Pak Agung? Sekarang bagaimana kira-kira perasaan Pak Agung setelah mencoba untuk ya mengeluarkan unek-uneknya Pak Agung? Permasalahan dari tadi. Terus terang ini, Bu ya, saya beberapa hari ini itu saya merasa kurang nyaman. Dan saya resah di rumah dan kepikiran terus. Ini saya pikir terus dengan masalah ini akibat pekerjaan yang lain juga agak terbengkalai, Bu. Oh, begitu. Kira-kira apa Pak Agung yang membuat Pak Agung kok sampai merasa tidak nyaman selama ini Pak Agung? Nah, sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari, Bu. Dan dibawa-bawa Oh, terus, seperti itu. oh itu kekhawatiran Pak Agung ya. Ya, Kalau Bu Agung, saya menyimpulkan berarti kan perasaan Pak Agung tidak nyaman itu ketika saat supervisi itu ya Pak Agung ya. iya, Karena Pak Agung menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, kemudian pengawas mencoba untuk mengingatkan, dan kemudian Pak Agung mencoba untuk membuat argumen ya, coba iya, untuk membuat argumen. Dan ketika pengawas itu memperingatkan, kemudian juga saya yakin ketika Pak Agung mencoba untuk menyampaikan kepada kepala sekolah dengan situasi yang positif, insya Allah nanti sekolahnya akan fine-fine saja Pak Agung. hmm, gitu ya Bu kira-kira. Nah, kira-kira saya nanti dipanggil nggak ya Bu oleh kepala sekolah? Dapat lagi nih ceritanya nih. Kalau menurut saya Pak Agung, untuk masalah ini sebaiknya Pak Agung memiliki positif vibe saja Pak Agung. Pak Agung mencoba untuk merefleksi dan mempersiapkan diri. Jadi misalkan nanti kepala sekolah mencoba untuk memberikan teguran kepada Pak Agung, ya nanti sebaiknya Pak Agung bisa menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Insya Allah beliau akan bisa menyampaikan dan juga bisa menambah semangat Pak Agung karena apa yang Pak Agung sampaikan itu tentunya adalah hal-hal yang positif yang Pak Agung temui ketika proses ada pengawas di dalam kelas. Mudah-mudahan ya Bu ya, saya nanti tidak dimarahi oleh kepala sekolah. Iya, Pak Agung. Pak Agung adalah guru yang luar biasa. Perbedaan sudut pandang itu biasa Pak Agung. Tapi ngomong-ngomong Pak Agung, dari apa yang sudah Pak Agung sampaikan tadi, kira-kira rencana ke depan Pak Agung bagaimana Pak?
Rencana saya mau menemui beliau duluan Bu sebelum dipanggil mungkin ya, dan membicarakan hal ini dengan baik-baik. Mungkin beliaunya bisa memberi solusi atau memberikan arahan pada saya untuk memperbaiki proses pembelajaran yang ada di kelas, begitu. Oh, dan kemudian mungkin ada hal lain yang muncul yang mungkin akan Pak Agung lakukan? Saya mungkin bisa jadi juga akan menemui pengawas Bu, dan saya akan minta maaf pada beliau terkait dengan proses belajar saya yang kemarin yang tidak tepat waktu itu. Nah, kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik, begitu Bu. Gitu. Kemudian langkah selanjutnya dengan proses belajar mengajar dan selanjutnya kira-kira direncanakan akan seperti apa, Pak? Nah, setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama. Walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga, karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut, Bu. Oh, luar biasa. Langkah yang Pak Agung ambil itu sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide Pak Agung. Nah, Topak. syukurlah Bu. Sekarang saya cukup lega, karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita, jadi agak khawatir begitu Bu. Saya takutnya juga salah langkah. Ya syukurlah Pak Agung sudah merasa lega. Dan Pak Agung, apa yang tadi sudah Pak Agung rencanakan, kira-kira apa ya, komitmen apa Pak Agung yang akan Pak Agung lakukan untuk menjalankan rencana-rencana tadi gimana Pak Agung? Nah, untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, Bu. Kemudian, nanti mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Begitu, Bu. Kira-kira Pak Agung membutuhkan dukungan atau enggak Pak Agung untuk melaksanakan komitmen yang sudah Pak Agung rencanakan tadi? Itu juga masih dalam pikiran, Bu. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru saya, serumpun mata pelajaran dengan saya. Jadi, kami bisa sama-sama saling mengingatkan, begitu Bu. Oh, ide yang bagus sekali Pak Agung. Semoga nanti permasalahan yang Pak Agung hadapi dapat segera terselesaikan ya. Dan Pak Agung dapat bekerja dengan enjoy, suasana hati yang nyaman dan tenang, tanpa dihantui rasa khawatir, rasa tidak nyaman. Amin, amin Bu. Terima kasih banyak Bu untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya mulai sedikit lega, mulai tidak grogi lagi, tidak panik lagi. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik Bu untuk siswa-siswa kita. Iya, amin, amin, amin. Sama-sama Pak Agung. Maaf Bu, kebetulan saya ada janji dengan siswa, mereka akan mengumpulkan PR. Jadi saya pamit ke ruangan saya dulu ya Bu. Iya Pak, silakan Pak Agung. Oke, selamat sekali untuk Pak Agung sudah menemukan solusi. Oke, terima kasih Bu. Salam sehat dan bahagia. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, sama-sama Pak Agung. Wah, mantap. Proses coaching yang luar biasa. Gimana Bu Arni perasaannya sudah mengcoaching Pak Agung dengan begitu baiknya? Alhamdulillah Bu Nur. Lancar Bu tadi Bu Nur. Alhamdulillah. Tadi saya lihat sudah bagus Bu, mengalir begitu saja coachingnya, alur ceritanya juga nampak. Dan yang Bu Arni takutkan tadi, Bu Arni takut kalau tidak bisa hadir, ternyata bisa Bu Arni, bagus. Kira-kira apa Bu Arni yang ingin dikuatkan lagi setelah sukses? Iya, makasih Bu Nur untuk pujian. Cuman gini Bu Nur, saya masih ingin fokus Bu Nur dari salah satu indikator dari coaching itu saya betul-betul ingin hadir sepenuhnya. Walaupun tadi saya dengan Pak Agung itu sudah mencoba saya merefleksikan seandainya saya juga yang jadi seperti Pak Agung gitu Bu Nur.
di proses Ya. coaching tadi, Bu Nur. Lah iya kan bagus kan berarti. Nah, berarti terus komitmen apa yang akan Bu Arni lakukan untuk mewujudkan keinginan Bu Arni itu? Sepertinya nih Bu Nur, saya berharap saya akan lebih full understanding dan sabar Bu Nur, supaya lebih intens untuk mendengarkan keluh kesah dan juga curhat dari teman-teman rekan sejawat Bu Nur. Sepertinya itu yang harus saya mantapkan dari diri saya Bu Nur. Ya, jempol dua untuk Bu Arni, luar biasa. Selamat atas proses coaching yang berjalan dengan baik. Dan saya tadi juga melihat Pak Agung juga sudah menemukan solusi dari masalahnya. Congratulations Bu Arni. Thank you Bu Nur. Terima kasih untuk pendampingannya. Assalamualaikum.